Oke Kang, berarti kalau begitu edukasi itu sangat penting ya Kang ya. Edukasi itu untuk mengenai tentang gunung itu sangat penting ya. Iya, kalau dibilang penting sebetulnya udah bukan penting lagi, tapi Emang harus ya. wajib dan mutlak. Wajib dan mutlak. Mutlak buat para pegiat-pegiat yang berkecimpung di dunia outdoor activity kan. Outdoor Sama seperti halnya kita manjat. Iya. Kita kan pernah manjat nih. Iya. Jadi Bang Black ini adalah dulunya pemanjat juga. Perutnya gede. sama seperti halnya seperti Iya. kita manjat. Kita harus punya edukasi juga. Kita harus pengenalan alat juga. Kita harus paham alat juga. Iya, gitu betul kan. sih ya. Itu harus edukasi itu apapun kegiatan outdoor activity-nya kita harus wajib atau mutlak mengetahui edukasi itu sendiri. Berarti gini ya, tadi Akang bilang tentang edukasi peralatan ya Kang. Ini saya mau coba bahas tentang peralatan ya Kang ya. Sebenarnya peralatan kan kayak apa ya, kalau kayak tenda gitu kan. Mahal-mahal ya Kang ya. Mahal-mahal kan kalau dilihat nih, kalau di toko-toko outdoor kan mahal gitu kan. Ada pun yang murah gitu kan. Yang murah-murah itu penting nggak sih sebenarnya untuk peralatan yang ibarat kata gimana ya, kalau untuk pendakian gunung itu yang premium lah atau yang bagus lah gitu kan, untuk mengenai peralatan aja nih Kang. Oke. Kalau untuk peralatan saya nggak mau berbicara tentang premium atau high dengan kelas biaya atau brand yang cukup baik atau tidak. Saya lebih mengutamakan pilihlah peralatan yang safety prosedur. Safety prosedur. Iya. Jadi emang benar-benar di sini ada edukasi tentang peralatan sendiri, kita nggak main-main Kang. Buat peralatan nggak main-main. Oh, iya, Contoh misalnya peralatan pribadi lah ya. Peralatan pribadi. Senjata tempurnya pendaki itu yang paling utama kalau buat saya. Buat saya dan biasa yang sharing sama teman-teman adalah sepatu. Sepatu, alas kaki ya kan? Alas kaki kita. Nah di sini untuk alas kaki sendiri edukasinya cukup banyak nih Kang. Oh ya? Iya sangat banyak. Definisinya banyak. Definisinya sangat banyak. Karena di sini juga kita ketika kita memakai sepatu ini untuk di mana, gitu loh. Termasuk di dalam satu buah manajemen perjalanan itu berbeda-beda Kang. Ada misalnya manajemen perjalanan buat trail running. Nggak mungkin orang yang trail running lari di hutan dia memakai sepatu-sepatu tinggi atau sepatu-sepatu buat trekking. Oh itu beda juga ya? Aktivitas mereka sama di atas gunung. Di atas gunung. Naik turun gunung secara berlari maraton. Itu dengan trail running. Ya berarti sepatunya pun harus sepatu khusus. Nggak mungkin dia pakai sepatu di atas mata kaki atau sepatu gunung yang biasa orang-orang trekking biasa pakai. Gitu kan? Fungsinya sudah berbeda. Terus yang kedua juga dengan manajemen hikingnya. Manajemen hiking itu dengan sepatu. Dia itu biasanya kenapa sih diciptakan sepatu-sepatu yang di bawah mata kaki? Nah itu biasanya dipergunakan untuk hiking. Nah beda lagi kita kalau berbicara tentang trekking atau scrambling. Nah ini diwajibkan untuk di atas mata kaki. Kita harus paham dulu dari sepatunya itu sendiri. Gitu loh kan. Kenapa sih seorang trekking atau scrambling mereka harus di atas mata kaki? Karena apa? Ketika dia melakukan sebuah perjalanan, bagian mata kaki harus terlindungi dan beban biasanya yang dibawa oleh pendaki tersebut melebihi dari kapasitas orang-orang hiking. Dengan carrier yang atas ya? Dengan carrier yang benar-benar harus lebih berat, lebih banyak barang bawaan. Nah, sehingga tumpuan dari kakinya itu sendiri di bagian ankle harus lebih seimbang. Maka harus disanggah dengan sepatu-sepatu di atas mata kaki. Jadi sebagai membantu balance-nya kita bergerak gitu, keseimbangan tubuhnya itu sendiri. Berarti nggak bisa sembarangan juga dong pakai sepatu. Harusnya ya Bang seperti ya? itu. Nah sekarang itulah gunanya edukasi. Apakah teman-teman yang tidak beredukasi dia paham akan sampai di hal-hal sekecil itu? Iya betul. Kalau masalahnya gini loh, itu kalau yang saya tahu sepatu untuk naik gunung ya sepatu aja. Sepatu model apa yang saya tahu itu ya ini sepatu gunung gitu loh, dengan gerigi yang banyak gitu kan.
Ternyata itu ada kelas-kelasnya ya Kang ya. Kelasnya. Ada kelasnya, Nah, ada fungsinya. Yang tadi saya bilang buat trail running ya berarti dia harus sepatu buat lari, tapi yang diinovasi buat lebih kuat buat di gunung dengan trek seperti itu, gitu kan? Tapi saya pernah gini Kang, pernah mengalami ya, pernah lihat gitu orang naik gunung hanya dengan memakai sendal. Iya sih emang sendal gunung yang dia pakai gitu kan. Pernah sih, dan ada beberapa teman saya yang pernah cerita juga gitu. Itu apa ya, gimana ya? Itu layak nggak sih sebenarnya? Kalau kita berbicara layak atau tidak, balik lagi tentang bahaya faktor itu kan. Bahaya faktor yang harus kita lihat di sana. Kita nggak pernah tahu kapan kita tertimpa bahaya-bahaya itu. Dan lebih baik menggunakan manajemen perjalanan secara beredukasi ini di sana. Sebetulnya gini, peralatan-peralatan itu ada yang bilang, Kang emang wajib harus seperti itu? Kita tidak bilang itu wajib. Peralatan itu kalau ada yang protes mangga silahkan. Hanya di sini adalah kita tidak menyarankan atau tidak merekomendasikan hal itu. Kalau tentang dia pakai atau tidak hak dia, berarti ya, mau dia celaka ya silakan dengan posisinya mereka. Konsekuensi mereka sendiri. Konsekuensinya mereka. Kan di sini kita memanage satu buah perjalanan. Kenapa kita beredukasi kan meminimalisasi faktor bahaya itu. Oh iya. Gitu loh. Bahaya faktor itu kita minimalisasi yang mengintai kita. Oh iya gitu kan? iya. Jadi nggak bisa kenapa harus pakai sepatu di atas mata kaki ketika trekking, kalau mau pakai yang lain mah enggak silakan. Cuman kita tidak merekomendasikan hal itu bisa terjadi ya. Iya. Sekarang contoh seperti ini Kang. Kita bawa motor. Harusnya pakai apa? Helm. Surat lengkap. Iya. Ada SIM. Kalau orang jalan nggak pakai helm, mau kita larang? Kalau kita ngasih tahu aja. Iya. Gitu kan? Iya. Selanjutnya kalau misalnya terjadi accident, kepala pecah dan yang lain-lain, hanya tinggal bilang kenapa nggak pakai helm. Iya. Ketika nggak bawa surat, ada razia, kenapa lo nggak bawa SIM? Kenapa nggak? Kan kita hanya merekomendasikan pakailah secara benar agar ketika terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan kita terlindungi. Safety prosedur ya Kang. Safety prosedur yang harus kita lakukan. Nah yang tadi Kang, masalah ini masih membahas masalah alas kaki nih kayaknya. Ini tadi Akang mau mendefinisikan alas kaki itu ada khusus buat trekking. Senjata. Iya. Ada khusus buat tadi running, gitu kan. Berarti kalau misalnya begitu kita bawa sepatu dua dong Kang? Ya enggak. Jadi kan manajemen perjalanan kita sendiri apa yang harus kita lakukan? Kalau misalnya kita mau naik gunungnya dengan trekking, ya berarti kita harus trekking. Kalau kita dari rumah, saya mau trail running, berarti manajemen peralatannya trail running. Orang trail running dia nggak memakai carrier kan? Oh gitu? Kan gitu. Trail running hanya membawa tas body pack bersama airnya, water bladder dan yang lain-lain, pakai sepatu dan nggak pakai celana lapangan. Dia memakai celana olahraga pendek untuk lari. Cuman kapasitasnya di sana dia bener harus menyiapkan fisik yang luar biasa karena dia seorang pelari. Gitu. Yang seperti itu. Jadi tergantung kita mau ke sana itu buat apa kan? Kalau kita buat trekking berarti pakailah prosedur secara trekking. Kalau trail running, secara trail running. Hanya dipersiapkan manajemennya itu apa. Gitu. Ada ya Kang ya yang lari di atas gunung ke atas gunung. Sekarang udah jadi cabang olahraga, trail running. Berarti treknya pun nggak ini kali ya. Treknya pun nggak maksudnya kan kalau trekking itu ya kadang-kadang kita menemukan trek-trek yang khusus gitu kan. Kalau trail running itu berarti flat atau gimana tuh Kan? Biasanya dia punya jalur juga khusus buat trail running. Yaitu kayak misalnya ke Gunung Gede itu udah biasa. Tapi kalau misalnya gunung-gunung tertentu dengan grade yang cukup lumayan, yang tidak dia harus memakai tali dan yang lain-lain, ya para trail running juga nggak akan kesana. Nggak bisa ya. Harus ada alat-alat tertentu. Gitu. Oke, ini makin menarik juga nih. Gini Kang, kemarin saya kan sempat datang ke sini ya untuk melihat pelatihan P3K ya Kang ya kemarin ya. Yang kemarin itu kalau nggak salah diadakan sama Jabal Organizer juga ya Kang ya.
Itu maksudnya itu pelatihan itu diperuntukkan untuk siapa dan mengapa gitu? Apakah sepenting itu untuk pelatihan P3K itu? Iya. Jadi kalau peruntukan sendiri sangat banyak ya. Ya. Justru bahkan semua orang itu harus Semua orang. harus bisa ya sebetulnya, karena kan semua orang bisa jadi penolong kan. Iya. Gitu loh. Semua Betul, orang bisa betul. jadi penolong. Cuman yang jadi permasalahan adalah ketika kita menolong ini tahu nggak sih caranya? Gitu loh. Di sana juga ada ketika kita berhadapan dengan sesuatu hal yang bersangkutan dengan medis, kita nggak bisa berimprovisasi. Oh, gitu, Gitu ya. loh. Iya, betul. Jangan-jangan kita malah menjadikan si korban itu orang yang tadinya korbannya nggak terlalu parah malah dengan lebih parah. kita berimprovisasi dengan salah akhirnya Parah. Oh. Nah itu dia yang harus dipelajari dengan seperti itu ya. Jadi ini untuk siapa? Sebetulnya untuk siapa aja. Cuma nanti ada subbagiannya Kang. Subbagiannya ketika kita pelatihan P3K ini, kalau dasarnya mungkin semua sama. Tapi ada subbagian kayak misalnya P3K khusus buat para pendaki gunung, P3K buat temen-temen yang di ojek online, buat pemanjat, buat offroader, buat nanti keahlian khususnya masing-masing. Karena situasi dan kondisinya pasti berbeda-beda kan. Gitu. Kalau di gunung ya berarti buat pendakian di atas gunung apa sih accident yang sering terjadi di atas gunung itu? Dia lebih fokus ke sana, subbagian sana. Kayak misalnya kalau misalnya ojek online apa sih subbagiannya mungkin ya kayak semacam dia accident di lalu lintas atau apa kan seperti itu. Jadi subbagiannya berlain-lain. Nah, kita mengadakan pelatihan ini semua lini Kang. Semua Gitu, lini. Semua lini mulai dari. Jadi nggak hanya satu kalangan ya Kang ya? Bukan hanya satu kalangan. Jadi nanti ada subbagian khusus buat para pendaki, subbagian khusus buat para pemanjat, para bikers atau para cycling gitu kan, para sepeda gitu. Kalau kemarin itu kan yang saya hadiri itu khusus para pendaki gunung ya Kang ya? Iya. Kalau nggak salah ya. Betul. Itu kemarin saya udah membuat videonya. Kalau misalnya belum ini lihat video sebelumnya ada di situ judulnya P3K kalau nggak salah. Oke. Itu Kang gini Kang. Berarti sangat penting sekali ya untuk pelajaran P3K tersebut ya Kang ya. Ini berarti Jabal Organizer ini sangat memperhatikan sekali nih kalau kayak begitu nih. Jadi kalau berbicara penting Kang, sebetulnya kalau berbicara tentang gunung hutan buat pendaki sendiri, edukasinya itu kan ada bertahap. Ada bertahap. Ada kurikulum. Ke sekolah ya? Lah emang itu kayak sekolah. Sekolah ya? Kayak sekolah. Makanya di sana juga banyak SPG dalam tanda kutip sekolah pendaki gunung. SPG, sekolah pendaki gunung. Iya. Wah, ada lagi nih. Banyak organisasi-organisasi atau wadah yang membuat sekolah pendaki gunung. Contohnya seperti sampai saat ini ada SPGW, sekolah pendaki gunung Wanadri. Itu kan ada. Oh iya, gitu iya, kan? iya. Nah itu mengajarkan harus sesuai dengan kurikulum. Ya kita bedanya kita sama sekolah, sama seperti formal. Contoh gini, di kurikulum itu ada yang pembuka adalah mata pelajarannya atau pelajarannya yaitu manajemen perjalanan. Manajemen perjalanan yang tadi. Setelah manajemen perjalanan itu kan ada PPGD atau P3K. PPGD adalah pertolongan pertama gawat darurat. Gitu. Lanjutannya lagi ada navigasi. Lanjutannya lagi ada survival, ada rescue. Nah, ini adalah runtutan yang bertahap kan. Berarti ya edukasinya kan cukup panjang. Cukup panjang. Dan ya? itu nggak bisa harus kita loncat-loncat. Langsung jadi pendaki gunung gitu. Nah, bukan jadi pendaki gunung. Jadi ketika kita pertama kali belajar ya harus manajemen perjalanan dulu. Karena ini bertahap. Sama seperti halnya ketika kita sekolah formal. Ketika kita belajar di SD, kita nggak mungkin langsung loncat ke SMA. Di sana kita harus masuk SMP dulu. Karena apa? Runtutan pelajarannya kan bertahap. Oh iya. Sama seperti halnya gini. Contoh seperti ini. Ketika kita beredukasi tentang dunia pendakian. Di sana ada subbagian atau tentang yang namanya survival.
Survival. Kurikulumnya adalah manajemen perjalanan, terus PPGD, navigasi dan survival. Kenapa seperti itu? Karena gini, kalau kita tidak tahu manajemen perjalanan, kita tidak tahu navigasi darat, langsung kita loncat berbicara atau belajar tentang survival. Survival itu adalah teknik bertahan hidup di alam bebas. Rata-rata orang hanya tahu sampai di sana, mengertikannya. Tapi kan tujuannya adalah keluar dari zona tidak menentunya itu sendiri. Betul nggak, Kang? Betul. Ilmu survival itu kita gunakan untuk bertahan hidup di alam bebas, tapi tujuannya adalah keluar dari zona tersebut. Zona tidak menentu tersebut, zona ketika kita tersasar. Gitu loh. Kecuali orang itu mau hidup benar-benar di hutan selamanya, emang enggak, silakan. Masalah gitu. Tujuannya adalah ke sana. Ketika kita mempunyai tujuannya itu untuk keluar dari zona tidak menentu itu, berarti kita harus mempunyai ilmu navigasi. Iya. Gimana untuk keluar? Maka kita harus bernavigasi. Makanya sebelum kita bersurvival, ada kurikulum navigasi yang harus terselesaikan. Gitu loh. Begitu. Bahkan orang-orang biasanya teredukasi, survival is nothing, Kang. Survival is nothing. Tidak ada survival sebetulnya. Tapi kita harus wajib mempelajarinya. Karena apa? Gini loh. Survival is nothing ketika kita sudah mengkonsep satu buah manajemen perjalanan yang baik. Berarti kecil kemungkinan dong kalau kayak gitu. Harus memperkecil keadaan kita survival. Jangan kita malah datang ke sana, Bu. Saya mau pengen survival. Ngapain kita harus survival? Ngapain kita menyengsarakan diri ketika ternyata itu bisa kita bisa melakukan untuk tidak survival. Contoh. Kita naik gunung. Ya kan? Kita nggak bawa tenda. Nanti bikin bipak aja di sana. Itu kan berarti kita punya asumsi bahwa kita sendiri malah memposisikan diri kita menjadi seorang survivor. Padahal seharusnya enggak. Udah tahu ke atas gunung, udah tahu ada badai yang cukup ini, udah tahu cuaca yang ini. Maka persiapan dengan manajemen perjalanan yaitu dengan membawa tenda. Kalau dia tidak bawa tenda, dia dipaksa untuk survival, membuat bipak atau dan yang lain-lain. Berarti dia mencari masalah sendiri kalau kayak gitu. Mencari masalah sendiri di sana. Makanya ketika kita manajemen perjalanan secara baik dan benar, maka survival is nothing. Survival is nothing ketika peralatan itu kita sudah mumpuni. Makanya itu pelajaran itu kenapa harus bertahap. Tapi survival itu is important. Harus dipelajari, harus wajib dipelajari karena kita tidak tahu menau ketika faktor objektif itu, karena 99% cuaca yang bagus, kita harus mengingat bahwa ada 1% cuaca yang buruk dan bisa berbalik menjadi situasi yang sangat buruk. Gitu. Itu adalah faktor objektif. Yang memaksakan kita untuk bersurvival. Yang memaksakan kita. Iya. Itu dari selain alas kaki, terus nah ini gini Kang, saya pernah camping sih, bukan naik gunung ya. Saya pakai levis Kang. Itu dingin banget. Itu apakah ada definisi yang kita pakai gitu ya untuk meminimalisir yang namanya rasa dingin gitu ya? Jujur Kang, waktu saya camping gitu kan, itu saya pakai levis itu kok nyerap dinginnya gitu loh. Apakah ada bahan-bahan tertentu untuk yang kita pakai gitu ketika naik gunung ataupun ya camping lah, minimal camping lah gitu kan? Nah ini berbicara dengan manajemen peralatan berarti. Iya betul. Jadi yang saya tadi bilang dari sekian manajemen peralatan kita merekomendasikan A, tapi kita tidak merekomendasikan B. Ketika seseorang itu memakai blue jean, kita nggak bisa paksa. Tapi kenapa kita tidak merekomendasikan itu? Kita malah merekomendasikannya adalah ketika naik gunung pakailah celana cargo atau celana mendaki atau celana trekkingnya itu sendiri. Karena apa? Di sana celana trekking itu bahannya kuat, gitu, tidak mudah rusak, tidak mudah sobek, karena emang didesain untuk di lapangan dengan bagian bagian di belakang itu bagian bokong kita sendiri dia terlapis dengan 2 lapisan, di bagian dengkul juga sama 2 lapisan, gitu kan, itu
ketika kita jatuh atau accident, bagian-bagian tubuh yang cukup vital untuk cedera itu dilindungi kan, gitu. Itu perbedaannya. Yang kedua, bagaimana celana ini ketika kena hujan dia cepat kering. Nah itu biasanya lebih ke kayak bahan ripstop dan yang lain-lain. Kalau misalnya kenapa sih bahan ripstop itu kotak-kotak kecil, ketika dia sobek dia tidak akan merembet kemana-mana. Dan ketika basah dia cepat untuk kering. Itu bahan ripstop. Nah kalau untuk kita berbicara blue jean itu adalah bahan yang paling hebat buat menyimpan suhu udara. Nah, misalnya gini, ketika udara dingin, maka celana blue jean itu akan menyimpan kedinginan. Dinginnya itu, suhu dinginnya itu dia akan menyimpan. Disimpan. Kalau dia panas ya dia panas, maka akan keringetan sangat banyak gitu. Keluar keringat sangat banyak. Pantesan dinginnya kayak nyelek banget. Betul. Jadi blue jean ini sangat menyimpan dingin, Kang. Makanya ya yang tadi bilang, kita nggak bisa ngelarang seseorang ketika naik gunung jangan pakai blue jean. Ya, kita mah hanya bilang tidak sangat merekomendasikan. Tidak direkomendasikan. Sangat tidak direkomendasikan karena ketika kita berbicara blue jean, kita pakai celana blue jean di atas gunung sana, kok kedinginan banget sih, karena mereka menyimpan dingin dan akhirnya lembab, setengah basah ya, lembab. Setengah basah. Nah itu kan menyebabkan nanti ketika dingin itu menyimpan dan akhirnya panas tubuh kita sendiri hilang, maka terjadilah gejala-gejala hipotermia. Oh itu penyebabnya ya. Betul, itu salah satu hipotermia. adalah bahaya faktor subjektif yang dilakukan oleh manusianya itu sendiri. Human error ya Kang ya. Human error. Makanya ngebedahnya itu salah. Jadi semua peralatan kita bedah pelan-pelan ini cukup panjang Kang. Kayak sepatu, kenapa saya tadi bilang adalah sepatu adalah senjata paling utama buat para pendaki. Karena itu, gini, untuk sepatu sendiri saya menyarankan untuk tidak dipinjamkan kepada orang lain. Menyarankan untuk tidak dipinjamkan. Betul. Bukan karena pelit berarti ya. Bukan karena pelit. Banyak kok yang bilang antar Kang dibilang gue pelit karena dia tidak teredukasi. Gitu. Salah satunya gini Kang, ketika kita beli sepatu, apalagi buat naik gunung ya, kita beli sepatu itu baru, terus kita pakai buat naik gunung, berarti struktur sepatu itu mengikuti dari struktur kaki kita, sehingga terjadilah kenyamanan atau mengikuti struktur kaki kita terbentuk, sehingga nyaman gitu kan. Nah ketika kita turun, kita pinjamkan kepada orang lain, ada orang minjem, oke kita pinjemin. Walaupun dengan ukuran yang sama, size yang sama, cuman kan struktur kaki ini berbeda Kang setiap orang. Ada yang lebar, ada yang memanjang. Iya. Kalau kita ternyata kaki kita memanjang, dipinjam sama yang lebar, apes tuh Kang. Gitu loh. Begini-begini dong ya. Nah, ketika dia naik gunung, yang pinjam itu naik gunung, maka struktur dari sepatu sendiri dipaksa buat berubah menjadi kaki yang si pinjam. Yang meminjam. Iya. Ketika balik, kita mau naik gunung lagi nih Kang, yang punya mau naik gunung lagi. Akhirnya pas begitu dipakai strukturnya sudah berbeda dan nggak nyaman. Nah di sini ada gesekan-gesekan antara kulit kaki dan kulit sepatu yang mengakibatkan kita misalnya lecet di kaki. Nah kalau sudah lecet di kaki, yang dihajar adalah mental. Kalau kita mendapatkan satu buah lecet antara gesekan kaki, kulit kaki dan sepatu mengakibatkan lecet walaupun sedikit Kang, itu sakitnya luar biasa. Sakitnya luar biasa sampai ke ulu hati. Gitu kan. Bahkan bisa dibilang pada saat itulah mengatakan bahwa pendakian kita selesai. Atau secara mental kita begitu mau jalan, perjalanan masih jauh, kaki udah gak kuat karena sakit lecet, selesai pendakian Kang. Padahal fisik dia masih prima, fisik dia masih kuat gitu loh. Dan itu ada ya? Sangat banyak terjadi hal seperti itu gara-gara luka yang kecil. Makanya saya bilang sepatu adalah senjata paling utama buat seorang pendaki. Dan tidak boleh dipinjamkan. Harusnya tidak boleh dipinjamkan. Ketika saya ini banyak yang pinjam sepatu ya, saya kasih pengertian itu. Atau kalau kita dibilang nggak boleh pelit, ya saya beli sepatu khusus buat dipinjamkan.
Tapi yang udah-udah nggak pernah kembali, Kang. Iya. Wah, ini mah bagus nih sepatunya nih katanya. Nggak, biasanya gitu, beli sepatu yang biasa, kalau ada teman pinjem ya kita khusus meminjamkan sepatu yang biasa itulah. Gitu. Tapi Nyaman kali dia. Kalau untuk yang biasa kita pakai sendiri ya kita keep, jangan sampai harus Jangan sampai ada yang minjem. Karena apa? Ya itu tadi mengakibatkan bahaya faktor subjektif gitu Kang, tentang lecetnya kaki. Iya, berarti kalau kayak begitu apa ya? Sebenarnya simpel. Dari kita meminjamkan sepatu kepada orang lain menyebabkan bahaya terhadap diri kita. Iya, betul. Iya kan? Sangat seperti walaupun itu. Ibarat kata gimana ya? Gue pinjem sepatu. Jangan dong, ntar gue berubah gini-gini. Lu pelit lu. Cuekin aja kali ya. Harus dikasih pengertian. Ya. Jadi kita gimana caranya mindset orang yang pinjem itu bahwa ini sepatu ini gunanya sangat utama buat seorang pendaki gitu loh. Kalau masalah keril mau pinjem pakai aja. Iya, itu gitu. tidak merubah bentuk. Betul, ya. Tidak merubah bentuk, cuman di keril juga nanti akan kita bedah lagi nih Kang. Makanya saya bilang untuk membedah satu buah peralatan itu luar biasa. Keril pun ada di bedahannya ya. Betul. Ya itu Kang, kalau kita berbicara pindah nih, bicara keril nih, kita ngulas keril ya. Okay. Kalau kita mengulas keril, jadi gini, keril ini ketika bagaimana sih mencari atau memilih keril yang baik dan benar, kan itu ada sangat, gitu loh. Yang saya bahas adalah tentang safe atau kenyamanan ketika kita pakai. Biasanya orang-orang lain sekarang sudah mindsetnya brand, impor. Ya. Biar keren Kang. Biar keren. Betul. Biar gaya. Keren. Sekarang saya tanya gini Kang. Saya balik nih pertanyaannya sama Kang nih. Pertanyaannya kayak gini. Saya ingin membeli sebuah mobil dengan boleh berbicara jangan. Dengan brand A. Gitu lah. Oke, dengan brand A. Yang bagus apa ya? Gitu loh. Dengan brand A ini ya kita misalnya sedan nih. Sedan ini mewah. Keren kan, dibilangnya keren. Tapi ketika kita beli, kita salah pakai. Sedan itu nggak dipakai buat off-road. Oh iya paham. Gitu loh. Kalau kita mau off-road, ya kita pakai belinya ya double cabin atau 4WD. Kan itu. Iya. Kalau kita hanya sekedar ngelihat stylenya, canggih ini keren. Tapi kalau kita harus jalan bawa sedan ke atas gunung, hancur. Nah itu yang terjadi dengan misalnya kita memilih keril. Kenapa brand? Yang penting adalah safety kenyamanan, safety prosedurnya itu sendiri. Safety prosedur. Iya. Oke. Nah ketika kita harus membeli keril, yang harus kita perhatikan adalah yang pertama kita harus mengenali diri kita sendiri. Kenapa? Saya bilang yang pertama harus dilakukan adalah berapa torso kita sehingga kita harus memakai torso berapa? Apa? Torso itu apa? Torso itu adalah ukuran keril kita. Biasanya diukur dari bagian pundak sebelah sini, tulang punggung di atas sampai ke 4 jari di atas tulang ekor. Itu hitungannya ya? Betul. Karena kan keril juga ada S, M, L atau ada yang torsonya disetting, bisa naik berapa senti, bisa naik berapa. Oh iya betul. Nah itu kan adalah satu buah fungsi. Kenapa sih keril itu ada ukuran? Kenapa sih keril itu bisa disetting ukuran? Harusnya para pembeli itu berpikirnya sampai di sana. Itu fungsinya ya? Karena apa? Ini bisa menyebabkan cedera-cedera ketika kita torso kita tidak sesuai Kang. Cedera? Betul. Contoh kayak gini. Saya punya keril A. Dipakai oleh saya adalah nyaman. Karena apa? Torsonya cukup. Torsonya ngepas. Tapi pas begitu dipinjem sama teman kita bilang, gila keril lu gak enak banget. Karena apa? Faktor torso yang berbeda. Tingkat kenyamanan akan berbeda pula. Ini ya apa? Beda struktur berarti kalau kayak gitu. Nah, makanya saya bilang kita harus kita harus mengenali diri kita sendiri berapa torso. Makanya ketika kita masuk tadi ke toko outdoor, kita harus tanya, Mas, ada keril yang torsonya ukurannya sekian enggak? Berarti gitu. Kita ngitungnya dari pundak sampai ke tulang ekor. Tulang ekor di atas biasanya 3 sampai 4 jari di atas tulang ekor.
Berarti kita sebelum beli carrier itu harus diukur dulu. Diukur. Karena kan nanti ada biasanya carrier size S. Size S itu biasanya ini antara Asia sama Eropa beda. M Asia sama M Eropa beda, S Asia sama S Eropa beda. Nah itu biasanya size S tapi di bawahnya ada sekian sentimeter sampai sekian sentimeter. Nah itu kita harus jeli di sana. Oh itu perlu diperhatikan ya? Sangat. Kalau kita mau nyaman. Enggak hanya brand yang terkenal aja, yang penting gaya gitu kan? Brand pun sama. Brand pun semua brand pasti ada ukuran torsonya. Ada ukuran. Nah kita sebelum mengenali seri A, seri B, seri C itu dulu torso dulu. Gitu. Ukuran pundak kita ukuran berarti pundak ya. Kita. Yang akan kena beban. Iya, betul. Nah, yang kedua, nah ini biasanya masuk ke style kan. Dan brand nih. Biasanya brand. Ada nih misalnya torsonya udah sesuai. Dia pengen satu brand yang cukup terkenal atau cukup inilah pamornya lumayan canggih lah gitu canggih kan. Nah di sini juga kita nggak boleh harus kehilangan akal di mana semua brand-brand itu kan sesuai dengan dibuat ada aturannya kan. Jadi kenapa sih satu brand itu misalnya Carrier dalam satu brand dia mempunyai seri yang berbeda. Satu Carrier mempunyai ransel buat naik gunung, tapi serinya beda. Oh iya. Misalnya merek ini dengan seri A, merek ini dengan seri B, seri C. Oh iya gitu kan. iya. Ada tuh nama-nama serinya. Nah, serinya. Nah ini kita harus kepintaran kita juga sampai di sana. Ketika kita beli, biasakan teman-teman sendiri melihat buku manualnya, coba yang biasa tag kegantung gitu harusnya dibaca. Nggak cuman oh ini modelnya bagus nih gue beli gitu. Kita nggak pernah tahu bahwa brand itu mengeluarkan dengan seri ini dipergunakan untuk apa. Ada yang di gunung es, ada yang di gunung hutan, ada di gunung tropis, bahkan ada yang lebih fatal lagi. Ini Carrier buat manjat tebing artifisial, tapi kenapa harus dipakai naik gunung? Tingkat kenyamanannya udah berbeda. Berarti salah kaprah sudah berbeda. Salah kaprah ya. Betul. Contoh yang saya pernah bahas, kalau biasa teman-teman bahas, orang nggak pernah tahu ketika bedanya seorang fotografer profesional sama yang benar-benar nggak tahu. Mereka kan hanya ngelihat dari style. Kalau orang yang nggak tahu ya kita ke undangan, undangan dengan kapasitas rumah, dia bawa kamera dengan lensa tele. Iya kan? Iya betul. Buat apa? Buat apa? Gitu. Bukan fungsinya di sana. Tapi kalau seorang profesional, fotografer profesional, dia bawa kamera, dia langsung berpikir tentang kebutuhannya. Iya. Kebutuhannya apa nih? Ruangannya segimana? Bisa nggak nih pakai lensa ini? Kan seperti itu. Ya, bukan hanya di style, wih keren banget nih orang. Bahkan ketika misalnya berbicara tentang style keren banget tapi berbeda fungsi, orang-orang yang tahu akan tertawa. Betul nggak sih Kang? Iya betul, Gitu. betul. Misalnya salah satunya ketika kita naik gunung Kang, brand dari kaki sampai kepala semuanya Puluhan juta aja pokoknya. ratusan juta bahkan kan, ratusan juta. Orang yang nggak tahu hanya melihat merek atau brand dia bilang keren banget, canggih nih sultan nih. Iya. Tapi ketika orang yang tahu beredukasi dia hanya melihat dia salah. Carrier bukan buat di sini coy. Carrier ini buat di gunung. Sepatunya juga salah. Ini buat sepatu ini buat di misalnya di bebatuan apa. Ini salah kaprah. Kalau orang yang tahu malah tertawa. Tapi kalau orang yang nggak tahu ya sama kayak tadi fotografer. Memaksakan berarti. Ketika fotografer itu tahu melihat seseorang itu gearnya canggih nih sampai miliaran, tapi lu salah tempat coy. Jadi bahan tertawaan buat yang tahu. Betul, nah itu jadi harus dipahami dulu ketika kita beli, jangan salah beli. Sama seperti halnya tadi kita beli sedan tapi kita bawa buat naik ke atas Berarti ya gunung. pemahaman itu sangat penting ya. Makanya saya bilang edukasi itu, peralatan itu cukup luar biasa. Dan bagaimana dengan Carrier ini, bagaimana caranya kita ketika kita naik, settingan buat naik dan settingan buat turun itu berbeda. Settingan buat naik sama settingan buat turun. Itu kan berbeda kan. Oh ini iya. bisa mengakibatkan cedera. Dari tadi akan ngomong cedera. Cedera apa sih biasanya yang itu kalau salah Carrier gitu? Nah, gini loh. Contoh kalau
seorang pendaki lagi turun gunung, lagi turun atau ketika naik, dia memakai settingan turun. Settingan turun. Kalau settingan turun kan biasanya settingan itu kan biasanya, makanya di carriel itu sebetulnya semua alat yang ada di carriel itu sebetulnya berfungsi, Kang. Enggak semata-mata seorang pembuat carriel itu dengan begitunya enggak. Enggak semata-mata buat aksesoris aja. Bukan, jadi semua aspek ada. Kayak tali yang menjulur di sini, buckle yang di sini, semuanya kan berfungsi secara baik. Iya. Dan itu syaratnya emang harus ada. Kalau nggak ada bukan dinamain carriel. Makanya saya bilang apa perbedaannya depek sama carriel. Rata-rata orang hanya bilang tentang depek itu kecil, Kang, carriel itu gede. Lah, sekarang depek ada ya kok yang 50 liter. Bahkan carriel ada yang semi carriel misalnya 40 liter. Asumsi tentang besar kecil akhirnya patah. Jadi hanya mereka melihat besar kecilnya aja. Padahal nggak sampai di sana. Ada unsur-unsur yang di dalam carriel itu sendiri tidak dimiliki oleh depek. Karena apa? Peruntukannya adalah depek hanya untuk hiking, bawa carriel untuk trekking atau scrambling gitu. Dan ini dia dengan aspeknya yang begitu banyak, carriel itu mempunyai fungsi-fungsi nih, Kang. Semuanya berfungsi buat setelan naik, kayak setelan ketika kita naik ya berarti tali yang di sini antara jeda badan sama carriel sendiri tidak boleh ada jeda, harus rapat. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita naik berarti kan kita naik ke atas, kan. Kalau ketika kita condong ke atas berarti carriel itu kan narik kita, kan. Harus narik, iya kan? Kalau ini harus longgar. Ketika kita ngelangkah, si carriel itu membuat beban keluar. Jadi kita kayak ditarik-tarik, kan. Oh, jadi agak Setiap kita ngelangkah seperti ini, tiap kita ngelangkah ke sini. Jadi seperti halnya kita ditarik sama orang. Itu kalau sekali langkah kita ketarik sedikit, ketarik 1000 kali langkah, kita capeknya gimana, Kang? Berarti fisik kita yang harusnya prima itu dua kali lipat lebih capek ketika kita settingan carriel itu salah. Oh, betul. begitu. Mengakibatkan apa? Cedera pada punggung. Bahkan misalnya ketika kita naik gunung, kenapa sih kita di sini ada belt, terus di sini juga ada belt juga. Nah, ini harus bergantian. Kenapa bergantian? Ketika kita mengencangkan dua-duanya, ketika kita naik, cedera yang paling dialami oleh pendaki apa sih? Kram. Ya. Kram pada betis dan kram pada pinggang. Karena ketika kita naik, ini dua-duanya dikencengin. Sehingga ketika ini dua-duanya kencang, maka aliran darah dari atas ke bawah tersumbat. Mengakibatkan berarti carriel pun ada apa ya? Ada fungsi dan edukasi berarti ya kalau kayak begitu. Makanya saya bilang semua peralatan ada edukasi. Semua peralatan emang ada fungsi-fungsinya. Makanya seseorang mendaki itu harus memahami itu dulu. Contoh kalau kita turun, Kang, apa disebabkan ketika kita turun, cedera apa yang disebabkan? Yang paling sering utama cedera pada seorang pendaki ketika turun. Tadi kan kalau tadi adalah kram ya, Kang, antara paha sama ini sama betis. Tapi kalau ketika turun dia persendian di dengkul sama bagian ujung kaki di jempol itu bisa ada yang sampai copot kuku kakinya. Bahkan di bagian jempol hitam-hitam ada pendarahan yang ngebeku, bahkan ngebendul cairan tuh, Kang, biasanya lecet. Soalnya kalau turun begini ya, Kang, ya. Betul. Posisi kaki itu pasti ke bawah ya. Betul. Nah, kalau saya berbicara tentang itu kenapa, Kang, kalian salah settingan, nyambung nggak settingan carriel sama cedera yang ada di kaki? Iya sih, enggak. Nah, kalau logika ya, Kang, ya. Logika secara ini kan itu banyak. Ini itu kan yang bertanya seperti itu. Tapi ini kaki. Betul. Salah settingannya dari mana? Yang tadi saya bilang settingan buat turun itu harus ada jeda. Oh, betul. Nah, ketika kita memakai settingan untuk naik dengan beban yang ada, tadi kan kita nanjak, Kang. Kalau nanjak berarti kan carriel kita seperti ditarik. Kalau settingan turun kan agak longgar. Ya. Kalau turun berarti kan yang tadinya kita naik itu kita ditarik. Kalau turun kita didorong dong sama carriel dong. Makanya harus ada jeda. Jeda tuh gini, Kang. Ketika misalnya orang lagi turun gunung, biasanya yang dilakukan sama orang itu setengah berlari bahkan sprint kalau orang yang nekat. Betul nggak, Kang? Iya sih. Biasanya kan melakukan hal seperti itu. Nah, ketika dia memakai settingan untuk naik, yaitu dirapatkan, semuanya rapat, dia turun berlari,
ketika ada sesuatu hambatan di depannya, misalnya ada oh ternyata jurang, harus sesi mengerem. Nah ketika dia mengerem, rem yang dia lakukan adalah pada bagian kaki. Oh. Betul nggak? Iya. Kaki sebagai pengerem. Pengerem. Betul. Ketika mereka ngerem dengan settingan naik, berarti mereka didorong. Ketika ngerem itu 2 kali beban tubuh kita sama keril. Sama keril didorong. Kan ngedorong. Iya. Nah, apakah kuat dengkul kita sama bagian depan kita Menahan buat beban. menahan 2 kali lipat dari beban tubuh kita? Iya, iya. Kalau beban keril kita misalnya 20 kilo, dengan gravitasi kita ngedorong, 2 kali keril lipat. itu bisa 2 kali lipat. 40 kilo. 40 kilo belum beban badan. Diri kita sendiri. Nah, di sini makanya Iya. kalau udah beberapa kali, 1 kali kita masih kuat. Tapi kalau udah lama kelamaan ini mulai terasa cedera bagian lutut. Nah, bagian jempol pun karena dia mengerem dengan cukup sering, akhirnya cedera juga. Nah, fungsi buat kita turun dengan settingan turun dengan keril yang cukup longgar, itu biasa ketika kita turun mau mengerem, itu tumpuannya bukan di kaki semua, Kang. Bukan di tumpuan di kaki. Betul. Jadi kita ketika harus turun, mau mengerem, itu strategi kita adalah mendorong badan kita ke belakang sehingga keril sendiri ngebanting ke belakang. Oh, iya. Sudah masuk di logika? Insya Allah. Iya. Loh, jadi ketika kita ngerem, jangan dibebankan secara otomatis semua. Iya. Kita lemparkan badan kita ke belakang agar dibantu oleh keril menarik ke belakang. karena apa? Keril kan punya beban. Iya. Membantu untuk mengerem kita. Jadi tidak sepenuhnya dibebankan ke kaki. Nah, itu yang menyebabkan kaki itu cedera lumayan kepada bagian tempurung lutut dan bagian ujung kaki. Berarti semuanya berkaitan ya, Kang ya? Berarti ya dari peralatan, dari teknik memanjat atau teknik yang saya bilang mendaki gitu semua itu berfungsi secara didesain. Seorang pendesain keril nggak cuma semata-mata ada tali, ada di sini, ada ini, ada ini. Enggak, itu semua berfungsi. Makanya harus kita pelajari gitu kan. Wow. Sampai di sana itu hanya keril dan sepatu aja, masih banyak yang lainnya peralatan. Tahan gitu. Tahan dulu. Waktunya cukup panjang. Tahan dulu, ini udah ini nih. Saya juga agak-agak ini nih. Jam berapa kan sekarang? Udah lumayan ya. Oke deh. Gini aja deh Kang. Mungkin untuk hari ini sekian dulu ya. Jangan banyak-banyak dulu deh Kang. Iya Kang. Harusnya ada bagian part-partnya lagi deh. Partnya lagi karena memang pembahasannya cukup panjang ya. Atau secara detailnya sendiri kalau teman-teman ingin ngebedah tentang edukasi ini, kita bisa datang ke sini karena emang di sini kan tempatnya. Di mana? Di Jabal Organizer Petualang. Itu di mana Kang? Di Jalan Raya Jakarta Bogor kilometer 51. Jalan Raya Jakarta Bogor kilometer 51. Itu tepatnya di samping PT Astra Auto Park Ciluwer. Oke, di situ ada plangnya ya, kedai petualang ya. Betul. Oke. Ya. Alhamdulillah nih, kita udah ngobrol-ngobrol ya. Mungkin segitu aja nih pembahasan dari mulai Jabal Organizer terus sampai naik gunung gitu kan. Di sekretariat pendaki gunung ini ada beberapa tentang edukasi tentang manjat naik gunung ya Kang ya, naik gunung dan banyak sekali pelatihan yang terbaru itu kemarin pelatihan dari P3K ya, dari mana? Kolaborasi dengan Disastra Academy. Dengan Disastra Academy yang kemarin saya videonya udah saya upload gitu kan. Ya mungkin segitu aja dulu nih pembahasan kita, nanti mungkin part-part selanjutnya nanti ada gitu kan. Mohon sabar dulu. Kita berbicara dengan pakarnya, insya Allah pakarnya ya. Enggak, bukan pakar. Intinya tetap belajar. Tetap belajar ya. Jadi jangan berhenti untuk belajar mengenai pendakian gunung, betul Kang? Saling sharing session, saling belajar satu sama lain ya Kang ya. Apa yang itu sangat penting sekali ya. Apa yang saya tahu bisa kita
belajar sama-sama dan banyak sekali juga sesuatu yang belum saya tahu dan kita juga sama-sama belajar ini. Sama-sama belajar, sama-sama kita beredukasi ya. Ya betul. Jadi ya mungkin segitu aja dulu nih videonya. Nanti akan kita sambung lagi dengan pembahasan-pembahasan yang lain. Ya mudah-mudahan dengan edukasi-edukasi yang kita berikan ini menambah pengetahuan buat kalian atau buat anda-anda yang suka melakukan outdoor activity ya terutama ya. Nah, apabila kalian ingin gabung ke pendaki Bogor, itu silakan datang ke Jabal Organizer yang ada di Jalan Raya Bogor kilometer 51. Di samping Astra PT, ya, PT Astra. PT Astra ya. Silakan di sini kita terbuka ya Kang ya, terbuka bagi siapapun dan ada pungutan biaya nggak? Nggak ada. Tidak ada pungutan biaya alias gratis. Nah, gratis, pokoknya gratis di sini. Mau ngopi, mau makan, silakan. Nah, yang penting jaga etika, jaga nama baik, dan jaga sopan santun. Mungkin itu aja dari saya dan Kang Ari dari Jabal Organizer dan sekaligus dari Ketua Umum Pendaki Bogor. Oke, segitu aja videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.